Keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, perhatian tertuju pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keputusan mereka untuk menghentikan penyelidikan atas tuduhan ini. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menjadi pihak yang paling keras menyuarakan keberatan atas penghentian ini. Mereka awalnya membuat laporan terkait dugaan ijazah palsu pada tanggal 9 Desember 2024. Pokok permasalahannya adalah tuduhan bahwa ijazah-ijazah Presiden Jokowi, khususnya ijazah SMA dan kuliahnya, mungkin tidak asli. Polri memulai penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari tuduhan ini. Namun, keputusan mereka untuk menghentikan penyelidikan ini belum juga menyelesaikan masalah. Malahan, hal ini memicu perdebatan lebih lanjut, terutama dari TPUA, yang percaya bahwa masalah ini perlu diselidiki lebih dalam lagi. Ijazah presiden adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat ingin ada kejelasan dan bukti yang kuat ketika muncul pertanyaan serius seperti ini. Hingga akhir Mei 2025, situasinya masih tegang. Menanggapi kritik yang terus datang dari TPUA, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah bersikap tegas dalam membela tindakan mereka. Polri menyatakan bahwa penyelidikan ijazah Presiden Jokowi dilakukan dengan sangat profesional dan sesuai dengan aturan yang ada. Brigadir Jenderal Juhandhani Rahardjopuro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, secara terbuka menanggapi kekhawatiran ini. Beliau menyatakan, yang jelas, kami bekerja secara profesional, tepat, dan semua yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. Polri menjelaskan lebih lanjut bahwa penyelidikan mereka sudah menyeluruh dan tidak ada yang terlewat. Penyidik dilaporkan telah memeriksa 39 saksi, termasuk orang-orang penting dari kampus-kampus yang terkait. Polisi menyimpulkan bahwa tidak ada unsur pidana, jadi tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan penyelidikan. Pimpinan Polri selalu menegaskan keyakinan mereka bahwa cara kerja dan kesimpulan mereka bisa diuji oleh siapa saja secara adil. Sikap mereka adalah bahwa penyelidikan dilakukan sesuai hukum, dan hasilnya mencerminkan kenyataan yang ditemukan oleh para penyidik. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA masih sangat tidak puas dengan cara Polri menangani penyelidikan ijazah ini. Rasa tidak puas ini mendorong mereka untuk datang langsung ke gedung Bareskrim Polri pada hari Senin, 26 Mei, tahun 2025. Dalam kunjungan ini, TPUA secara resmi meminta polisi mengadakan gelar perkara khusus atau peninjauan kasus secara khusus. Rizal Fadhilah, Wakil Ketua TPUA, secara terbuka menyampaikan keberatan-keberatan khusus dari pihaknya. Beliau menyatakan bahwa TPUA telah menyerahkan surat rinci berisi 26 poin keberatan. Argumen utama yang disampaikan Fadhilah adalah bahwa gelar perkara oleh Bareskrim pada tanggal 22 Mei tahun 2025 itu tidak benar secara hukum. Kritik utamanya adalah soal tidak diikutsertakannya pihak-pihak penting dalam proses peninjauan yang penting ini. TPUA juga khawatir soal jenis-jenis keahlian orang yang dimintai pendapat selama penyelidikan. Meskipun TPUA mengkritik gelar perkara Polri yang dinilai hanya melibatkan pihak internal, pihak kepolisian menegaskan bahwa prosedur mereka telah mencakup pengawasan internal yang kuat. Polri menyatakan, sekalipun pihak luar seperti pelapor tidak dilibatkan secara langsung dalam tahap gelar perkara tertentu, mekanisme internal tetap ada untuk menjamin pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap standar hukum. Brigadir Jenderal Juhandhani Rahardjopuro secara khusus menyampaikan hal ini. Beliau menyatakan bahwa dalam proses gelar perkara terkait ijazah Presiden Jokowi, Polri melibatkan beberapa badan pengawas internal mereka sendiri. Keterlibatan dari Wasidik, Propam, Itwasum, dan Divkum Polri, menurut kepolisian, menjadi bukti adanya proses pemeriksaan internal yang lengkap dan cermat. Nah, salah satu bukti fisik utama dalam penyelidikan yang jadi perbincangan ini, tentu saja ijazah asli Presiden Joko Widodo. Penyelidikan Polri sangat fokus untuk memeriksa dokumen asli ini. Makanya, Polri memastikan kalau ijazah asli Presiden Jokowi sudah diperiksa dengan sangat teliti di laboratorium forensik. Pemeriksaan seperti ini memang sudah biasa dilakukan untuk kasus dokumen yang diragukan keasliannya. Nah, setelah pemeriksaan forensik yang detail ini selesai,
Brigadir Jenderal Juhandhani Raharjopuro memberi kabar terbaru soal status dokumen asli tersebut. Beliau memastikan kalau ijazah asli Presiden Jokowi sudah dikembalikan kepada beliau. Pengembalian ijazah ini artinya, dari sisi Polri, pemeriksaan yang diperlukan sudah selesai dilakukan. Dikembalikannya ijazah ini juga punya makna penting yang tersirat, yaitu soal anggapan dan penyidik tentang keaslian ijazah tersebut. Polri telah menegaskan bahwa penyelidikan mereka soal ijazah Presiden Jokowi tidak hanya bergantung pada pemeriksaan laboratorium atas ijazah itu saja. Sebaliknya, mereka menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan bukti. Salah satu bagian penting dari pengumpulan bukti ini adalah mewawancarai banyak saksi. Penyidik Polri berbicara dengan total 39 orang. Khususnya orang-orang dari Universitas Gadjah Mada, yaitu kampus tempat Presiden Jokowi mendapat gelar sarjananya, juga diwawancarai. Begitu pula staf dari SMA 6 Solo, Sekolah Menengah Atas Presiden, juga dimintai keterangan untuk memastikan catatan pendidikan menengah beliau. Gabungan dari semua ini menjadi dasar yang kuat bagi penyelidikan Polri. Keputusan Polri untuk menghentikan penyelidikan ijazah Presiden Joko Widodo ini memiliki dampak hukum yang penting. Yang paling utama, ini artinya, berdasarkan bukti dan temuan yang ada saat ini, tidak akan ada proses hukum lanjutan untuk Presiden terkait tuduhan khusus yang dilaporkan TPUA ini. Ini berarti, dari sudut pandang Polri, persoalan ini sudah selesai. Kecuali kalau nanti ada bukti baru yang sangat kuat yang membuat kasus ini perlu dibuka kembali. Saat penyelidikan dihentikan secara resmi, itu artinya penyidik tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan ke penuntutan. Keputusan ini memberikan semacam kepastian hukum bagi orang yang diselidiki, dalam hal ini Presiden Jokowi. Tapi, bagi pihak yang tidak setuju dengan keputusan ini, misalnya TPUA, mungkin masih ada cara untuk menggugatnya. Salah satu upaya hukum yang bisa ditempuh di Indonesia adalah permohonan pra-peradilan. Tuduhan TPUA bahwa ada yang keliru dalam pemeriksaan kasus oleh polisi bisa menjadi dasar untuk mengajukan pra-peradilan tersebut. Kontroversi seputar ijazah Presiden Jokowi dan penyelidikan polisi yang mengikutinya tidak bisa dipungkiri telah menarik perhatian publik secara luas. Kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik ternama, terutama pemimpin negara, pasti akan selalu memicu perhatian dan sorotan yang besar. Masyarakat seringkali merasa punya kepentingan terhadap integritas dan kejujuran pejabat yang mereka pilih, sehingga tuduhan semacam ini menjadi sangat berpengaruh. Hampir tidak bisa dihindari isu yang penuh perdebatan seperti ini akan menyebabkan terbelahnya pendapat masyarakat. Di satu sisi, para pendukung Presiden Jokowi dan mereka yang percaya pada temuan Polri kemungkinan besar akan melihat penghentian penyelidikan ini sebagai bukti bahwa tuduhan itu tidak benar sama sekali. Sebaliknya, para pengkritik Presiden atau mereka yang sependapat dengan keraguan TPUA tentang kelengkapan dan keterbukaan penyelidikan mungkin akan melihat hasilnya dengan curiga. Peran media tradisional dan media sosial dalam membentuk pandangan publik ini sangatlah besar. Komunikasi yang transparan dan konsisten dari semua pihak yang terlibat menjadi sangat penting. Perdebatan soal penyelidikan ijazah Presiden Joko Widodo ini memang menunjukkan situasi yang cukup tegang. Di satu pihak, ada tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Mereka punya keberatan dan meminta agar proses peninjauan kasusnya lebih melibatkan semua pihak. Di pihak lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menegaskan kalau penyelidikan mereka sudah profesional dan tuntas. Hasilnya, ijazah tersebut dinyatakan asli. Sikap Polri ini didasarkan pada temuan-temuan hasil penyelidikan mereka. Sebaliknya, keraguan dari pihak TPUA muncul karena mereka merasa ada kekurangan dalam prosedur yang dijalankan. Alasan utama mereka adalah proses peninjauan kembali kasus ini dianggap kurang transparan atau kurang terbuka. Pada akhirnya, situasi ini bukan hanya perdebatan soal hukum saja, tapi juga menyangkut dasar kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara. Untuk menghadapi situasi ini, semua pihak perlu berkomitmen pada fakta yang akurat. Ini penting agar yang muncul adalah kejelasan, bukan kebingungan.